Selamat malam para pelanggan Bude Yanti yang hobinya pesan gorengan 3 bayarnya 2. Pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan pertempuran Babang Tamfan Xiaoyan yang akan melawan 4 orang Dou di bintang 4 dan 1 orang Dou di bintang 5. Lalu di ruang terbuka beberapa sosok bergerak secara bergantian dan rantai serta pedang berat milik Xiaoyan seketika berbenturan, sehingga angin yang seperti ombak segera bergulung meniup debu di dekatnya ke udara. Saat ini pertempuran antara Xiaoyan dan 5 pria berjubah hitam ini tentu saja menarik perhatian dari semua orang, baik itu pasukan koalisi dari klan Xiao maupun sekte iblis Yimou yang pada saat ini berhenti berkelahi. Tentu saja semua orang memiliki keinginan untuk melihat pertarungan yang berada di langit. Lalu dengan suara terendam Xiaoyan pun mengayunkan pedang berat di depannya dan memblokir pukulan dari 4 rantai pria berjubah hitam. Tubuh Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak mundur, tetapi Xiaoyan segera melangkah maju ke arah jangkauan serangan tersebut. Sedangkan rantai pun bersiul seperti iblis yang mengancam jiwa, melambaikan aura yang sangat kuat. Saat ini 20 rantai seketika mengelilingi Xiaoyan dengan doki yang sangat kuat. Tentu serangan gabungan yang tampaknya tidak terpecahkan membuat hati Xiao Li dan yang lainnya tenggelam ke dasar lembah. Bahkan Xiao Yao yang awalnya sangat percaya kepada Xiaoyan pada saat ini memiliki urat biru yang berdenyut di dahinya. Di mata semua orang pada saat ini Xiaoyan benar-benar terjerat oleh rantai yang menakutkan. Kemudian salah seorang pria berjubah hitam segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar terlalu sombong, sehingga biarkan dirinya memberitahu bagaimana kekuatan di antara bintang 4 Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiao Qi pada saat ini melotot kesal dan hendak berlari ke arah Xiaoyan, sedangkan Xiao Li dan Xiao Long juga pada saat ini menyaksikan Xiaoyan yang dikepung. Tentu saja mata mereka pada saat ini berubah menjadi sangat gelap melihat adegan tersebut. Lalu pasukan sekutu dari klan Xiao yang sebelumnya lebih bergejolak dan semangat mereka pada saat ini menurun. Namun pada saat ini Xiao Zhan dan yang lainnya tidak kehilangan ketenangan mereka yang sebelumnya. Sementara itu Feng Feng segera meraih sosok Xiao Qi yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Akhirnya tepat ketika semua orang patah hati, sosok Xiaoyan pun segera muncul tidak jauh dari pria berjubah hitam. Sosok ilusi Xiaoyan yang baru saja muncul perlahan mengeras dan Xiaoyan segera membuka mulutnya. Dengan nada meremehkan Xiaoyan segera berkata bahwa mereka benar-benar sangatlah lemah. Mereka benar-benar terlalu arogan ketika berhadapan dengan anggota dari klan Xiao. Dan dengan kemampuan Xiaoyan pada saat ini ditambah dengan sayap tulang bahkan lintasan angin pada saat ini tidak lepas dari penangkapan Xiaoyan. Oleh karena itu pengepungan dari Dou di bintang 4 dan 5 ini benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Feng Feng pun segera membuka mulutnya untuk menghibur Xiao Qi. Feng Feng berkata bahwa nyonya pada saat ini telah melihat kekuatan dari tuan muda Xiaoyan. Bahkan jika nyonya tidak percaya diri pada diri sendiri maka nyonya harus percaya terhadap pemahaman mereka selama bertahun-tahun. Xiao Qi yang telah mendengar suara Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas. Kulitnya yang sedikit pucat pada saat ini telah berangsur-angsur membaik. Di sisi lain semua orang dari klan Xiao juga pada saat ini menghela nafas lega. Tentu saja kegembiraan kembali melonjak di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Sementara itu kelima pria berjubah hitam pun segera memandangi kepompong besi yang telah mereka buat. Mereka pun segera menarik rantai dan tidak ada apa-apa selain rantai yang mereka tarik. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat pada saat ini dan seketika tawa sombong mereka pun tiba-tiba berhenti. Mereka pun banyak tanya apa yang baru saja terjadi di sini. Sementara itu Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan bergumam. Sudah waktunya bagi semua orang untuk menerima pukulan Xiaoyan. Lalu tubuhnya yang baru saja memadat tidak berhenti sama sekali dan telapak kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Sosok Xiaoyan pun seketika bergegas keluar dan meninju pria berjubah hitam di puncak bintang keempat Dodi. Lalu pria berjubah hitam yang terkena pukulan keras dari Xiaoyan ini pun seketika memuntahkan seteguk darah.
tentu saja dirinya benar-benar tidak percaya mengapa pukulan Xiao Yan begitu menyakitkan. Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak melihat pria berjubah hitam tersebut sebelum akhirnya berbalik. Xiao Yan mengangkat tinjunya ke arah Xiao Zhan lalu mengacungkan jempolnya. Setelah itu Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya dan memukul dadanya dengan ekspresi penuh kegembiraan. Melihat hal ini semua orang seketika bingung dengan tindakan dari Xiao Yan. Mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini memamerkan pukulannya, dan hanya Xiao Zhan dan yang lainnya yang tahu bahwa Xiao Yan pada saat ini memuji kekuatan tubuh klan monster. Tentu saja kelompok Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tindakan Xiao Yan. Lalu Xiao Zhan pada saat ini berpikir bahkan dirinya tidak akan pernah bisa meninju pukulan sekuat itu di tahap akhir bintang keempat. Xiao Zhan berpikir bahwa tuan muda Xiao Yan ini benar-benar sama sekali bukanlah manusia. Sementara itu di sisi lain pemimpin pria berbaju hitam pun seketika mendengus dingin. Dirinya tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat dan dirinya bergumam bahwa itu pasti kebetulan. Dirinya benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan berhasil lolos. Xiao Yan berhasil lolos sekali tetapi Xiao Yan pasti tidak akan bisa lolos untuk kedua kalinya. Kemudian dirinya segera melesatkan rantai yang baru saja terpisah menuju ke arah Xiao Yan. Dan tanpa diduga pada saat ini Xiao Yan tidak menghindari serangan kuat dari 5 pria berjubah hitam. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa dirinya akan mencoba kekuatan barunya yang lain. Bersamaan dengan itu pedang api surgawi pun segera muncul di tangan Xiao Yan dan tubuhnya sedikit membungkuk. Lalu pedang berat Xiao Yan pun segera diputar dengan cepat dan diacungkan dengan rapat oleh Xiao Yan. Sehingga suara tabrakan pedang besar dengan 2 rantai ini tidak ada habisnya. Lalu kekuatan dahsyat dari pedang besar api surgawi membuat mulut kelima pria berjubah hitam berangsur-angsur mati rasa. Bahkan mata mereka pada saat ini secara bertahap mengalami keterkejutan. Tentu saja pertarungan Xiao Yan yang melawan 5 orang ini benar-benar membuat mereka terkejut. Semua orang yang melihat pertarungan ini pun pada saat ini terkejut keheranan. Kemudian rantai dan pedang berat yang bertabrakan mengguncang riak yang tidak terlihat. Setelah itu lingkaran cahaya biru berkibar dan menenggelamkan tubuh pedang berat. Kemudian kekuatan api surgawi pada saat ini segera diaktifkan oleh Xiao Yan. Begitu api surgawi ini keluar Xiao Yan pun berteriak rendah ketika mengeluarkan 3 gerakan dalam satu. Bersamaan dengan itu pedang api surgawi seketika berubah menjadi jernih dan tekanan yang besar segera membuat tanah bergerak. Bahkan retakan pun muncul hingga akhirnya membuat rantai yang baru saja dilesatkan meleleh. Di bawah kekuatan besar Xiao Yan ini rantai pun hancur sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi ilusi dan menghilang tanpa jejak. Bersamaan dengan itu sosok Xiao Yan pun pada saat ini segera melesat dan Xiao Yan segera membantingkan pedang besarnya ke arah pria berjubah hitam yang paling dekat. Tentu saja momentum ini begitu dahsyat sehingga pria berjubah hitam itu pun tidak punya waktu untuk menghindar, dan akhirnya benturan keras pun segera terjadi dengan pria yang berjubah hitam tersebut terbang ke udara. Setelah itu dengan kecepatan Xiao Yan yang baru Xiao Yan pun segera muncul di hadapan pria berjubah hitam. Saat ini Xiao Yan segera melambaikan tangannya dengan keras dan jubah di lengan bajunya mengeluarkan suara bergerak. Kemudian doki yang sangat agung segera keluar dan dengan keras segera menghantam pria berjubah hitam. Kemudian tubuh pria berjubah hitam itu pun seperti pasir yang tertiup angin kencang di bawah mata ngeri yang tidak terhitung jumlahnya. Sosok pria berjubah hitam ini pada saat ini telah diledakkan menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan ini Xiao Li dan yang lainnya pun menyipitkan mata dan tidak bisa menahan nafas. Xiao Yan benar-benar bisa bertarung dalam pertarungan 1 lawan 5 dan Xiao Yan masih tampak tenang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri dan bertanya-tanya, apakah ini kekuatan sejati dari Xiao Yan? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keterkejutan dari semua orang. Tentu Xiao Yan menyadari dengan peningkatan kemampuannya pada saat ini Xiao Yan hampir bisa memiliki kekuatan tempur bintang 5 tingkat menengah. Hal ini benar-benar sangat meningkatkan kepercayaan diri dari Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun segera mengarahkan kakinya ke pria berjubah hitam secara miring.
dan hal itu menyebabkan 4 pria berjubah hitam yang tersisa segera bertarung dengan dingin, di bawah kepemimpinan dari Dou Di Bintang 5. Saat ini 4 Douki hitam samar dengan cepat segera mengembun, kemudian Douki ini segera berubah menjadi rantai hitam yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengedipkan matanya sedikit dan saat rantai hendak mendekatinya, Xiao Yan segera membuat langkah kecil dan sosoknya seketika menghilang. Ketika sosok Xiao Yan muncul lagi, Xiao Yan sudah berada di belakang keempat pria berjubah hitam. Lalu Xiao Yan pun memandangi 3 pria berjubah hitam yang berada di puncak bintang keempat Dou Di. Setelah itu Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan berteriak tanpa fluktuasi emosional ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik gerakan 1000 kaki tanpa bayangan. Setelah itu Xiao Yan dengan cepat mengangkat pedang api surgawi di tangannya. Tentu saja kekuatan api surgawi dengan cepat mengembun dan mengayunkan kaki masing-masing ke arah 3 pria berjubah hitam. Meskipun tampaknya Xiao Yan hanya menggerakkan 1 kaki tetapi hampir 666 kali dilesatkan. Lalu sebelum pedang surgawi tiba, angin dari pedang surgawi ini pun seketika mencapai mencekik. Meski jaraknya agak jauh namun mereka yang terkena angin pedang besar ini merasa sangat lemah. Bahkan pada saat ini mereka hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Tentu saja langkah mengejutkan dari Xiao Yan ini segera mengubah wajah 3 pria berjubah hitam yang berada di puncak bintang keempat seketika memucat. Mereka pun segera menjentikkan jarinya dan rantai yang bersinar dengan Douki hitam segera melonjak. Namun pada saat ini bagaimana mungkin keterampilan bertarung tingkat peringkat semi suci dapat dengan mudah diblokir oleh mereka? Lalu api surgawi biru keabu-abuan pucat pun seketika meledak dengan tiba-tiba, dan dengan suara angin kencang yang tajam dan momentum yang tidak tergoyahkan segera menghancurkan semua orang. Lalu ledakan segera melonjak dengan pria berjubah hitam yang masing-masing terbang mundur. Saat ini 3 suara terendam bergabung menjadi satu bergema seperti guntur di langit. Suara patah tulang keluar dengan keras ketika pria berjubah hitam ini terbang mundur. Lalu mereka menyemburkan darah dari mulut mereka sebelum akhirnya tubuh mereka menyebar di tanah seperti tumpukan sampah. Pada saat ini kondisi fisik dari ketiga orang ini benar-benar tidak terlihat seperti postur manusia. Melihat adegan ini semua orang benar-benar tercengang, bahkan Xiao Qi juga tanpa sadar bergumam bahwa suaminya benar-benar sangat kuat dan barbar, dirinya benar-benar membunuh 3 Dou di puncak bintang keempat dalam satu gerakan. Oleh karena itu keterampilan bertarung macam apakah yang dimiliki oleh suaminya? Bersamaan dengan itu sosok Zi Ying pun tiba-tiba muncul di samping Xiao Qi. Zi Ying pun segera memberi hormat kepada Xiao Qi. Melihat Zi Ying yang baru saja sampai, Feng Feng pun segera bertanya mengapa Zi Ying ada di sini. Bukankah mereka meminta Zi Ying untuk melindungi Tuan Muda Xiao Yan? Menanggapi hal itu Zi Ying pun segera bertanya kepada Feng Feng apakah menurut Feng Feng dirinya masih harus bergerak. Menanggapi hal tersebut Feng Feng pun hanya bisa menghela nafas dan menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini memang tidak perlu perlindungan. Sementara itu pada saat ini wajah Xiao Qi benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa bangga. Pada saat ini semua orang yang menyaksikan pertempuran Xiao Yan benar-benar tercengang, karena dapat membunuh 3 orang Dou di bintang 4 yang berada di tahap puncak hanya dalam hitungan detik benar-benar sangat mencengangkan. Xiao Long pada saat ini juga bahkan tidak bisa menahan nafas lega. Dirinya segera memuji teknik bertarung misterius yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Bahkan Xiao Long pun tanpa sadar bergumam bahwa Xiao Yan akhirnya telah tumbuh dewasa. Di sisi lain Xiao Yao juga pada saat ini merasa gembira setelah melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Lalu dirinya pun tersenyum dan berkata semakin baik kinerja dari Xiao Yan maka semakin tinggi prestise di antara klan Xiao. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tidak mempedulikan reaksi dari semua orang. Pada saat ini meskipun Xiao Yan berhasil membantai 3 orang dalam satu gerakan, namun Xiao Yan masih merasa tekniknya ini masih terlalu lemah. Namun meskipun begitu Xiao Yan masih merasa senang dengan teknik dan kemampuan bertarungnya. Lalu Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbalik menatap ke arah pemimpin pria berjubah hitam.
Sementara itu pada saat ini pria berjubah hitam yang merupakan bintang 5 Dodi pada saat ini masih merasa syok. Dirinya tidak percaya bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dodi bintang 4 tahap akhir. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa Xiao Yan pasti dalam menyembunyikan tingkat ki pertarungannya. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa begitu kuat? Pria berjubah hitam berpikir bahwa sangat tidak mungkin untuk membunuh 3 orang Dou di puncak bintang keempat hanya dengan satu gerakan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun tersenyum meremehkan dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki hobi untuk menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, apakah si pria pernah melihat Douki Xiao Yan yang berfluktuasi? Semakin tenang jawaban Xiao Yan pada saat ini, pria berjubah hitam pun merasa semakin ketakutan. Pada saat ini dirinya yang berdiri tiba-tiba dan menelan seteguk air liur dengan matanya yang menjadi merah. Lalu ketika Xiao Yan berjarak kurang dari 3 meter darinya, dirinya pun segera berteriak dengan marah. Dirinya segera berkata jika Xiao Yan membunuhnya maka Xiao Yan akan membayar harga yang mahal. Menanggapi perkataan tersebut, Xiao Yan pun tersenyum sinis dan berkata jika dirinya bisa bekerja sama, maka Xiao Yan bisa memberinya kesempatan untuk tidak mati. Setelah mengatakan perkataan tersebut, sosok Xiao Yan seketika menghilang dan tiba-tiba bayangan cakar segera menukik ke arah si pria. Melihat adegan ini, si pria pun seketika terkejut dan keheranan. Pria berbaju hitam pun seketika menyadari Xiao Yan yang telah berada di hadapannya. Pria berjubah hitam menyadari apa yang dimaksud oleh perkataan dari Xiao Yan ini. Sehingga akhirnya si pria pun segera berkata kepada Xiao Yan, syarat apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Si pria tahu betul bahwa Xiao Yan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja terkecuali dirinya memiliki modal pertukaran yang cukup. Sementara itu Xiao Yan segera berhenti dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya suka membuat kesepakatan dengan orang yang pintar. Oleh karena itu katakan kepada Xiao Yan siapakah yang berada di belakang mereka semua. Xiao Yan berjanji kepadanya bahwa dirinya tidak akan membunuhnya. Namun meskipun begitu bukan berarti orang lain tidak akan membunuh si pria. Melihat Xiao Yan yang seperti meledek dirinya, si pria pun seketika menjadi sangat marah. Pria berbaju hitam pun segera mengeluarkan raungan seperti binatang buas dari temboloknya. Dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan segera membanting ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, sehingga angin kencang menerpa dengan cepat dan Xiao Yan yang jaraknya terlalu dekat dengannya baru saja menyadari pergerakan tersebut. Namun pada saat ini sudah terlambat untuk menampilkan keterampilan bertarung miliknya. Oleh karena itu Xiao Yan secara refleks bergerak ke samping menghindari pukulan berat tersebut. Namun bagian pakaian Xiao Yan pada saat ini robek oleh angin dari pukulan si pria. Melihat serangan diam-diam itu efektif, pria berbaju hitam pun pada saat ini merasa sangat gembira. Dirinya segera berbalik dan mengeluarkan tinjunya satu demi satu sekaligus. Lalu angin tinju yang kencang terus-menerus membombardir Xiao Yan yang pada saat ini memblokir serangan. Meskipun setiap pukulan yang berhasil diblokir oleh Xiao Yan ini membuat Xiao Yan mundur beberapa langkah, tentu Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa selain rantai pria berjubah hitam ini juga sangat ahli dalam pukulan berat. Xiao Yan pun akhirnya sedikit mundur dan membuka jarak untuk menggunakan pedang berat miliknya. Sementara itu si pria yang memiliki pengalaman tempur yang tidak terhitung jumlahnya pun menyadari niat dari Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa membiarkan Xiao Yan mendapatkan apa yang dirinya inginkan, sehingga dirinya pun mengambil nafas dalam-dalam dan pukulan beratnya seketika berubah menjadi badai dan pusaran hitam seketika terbentuk. Dirinya segera mengeluarkan salah satu teknik rahasia dari klan iblis jiwa bernama kunci pusaran. Tentu saja teknik ini seketika mengunci Xiao Yan dengan erat dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa melarikan diri. Dan dalam sekejap mata situasi pertempuran telah dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkepung. Lalu senyum sinis seperti berjubah hitam itu pun menjadi semakin besar di mata Xiao Yan dan hati semua orang pada saat ini tenggelam. Sementara itu pria berjubah hitam yang merasa sangat senang pun segera berkata bahwa Xiao Yan beruntung menjadi orang pertama yang mencoba keterampilan bertarung jiwa yang belum pernah dirinya gunakan.
Namun kegembiraan si pria berbaju hitam ini tidak berlangsung lama ketika dirinya terkejut menemukan sesuatu. Pada saat ini dirinya menyadari bahwa medan perang yang semula berisik tiba-tiba terdiam pada saat ini. Selain itu sosok Xiao Yan berada tepat di hadapannya pada saat ini benar-benar telah menghilang. Pria berbaju hitam itu pun seketika panik dan tinjunya benar-benar menutupi area sekitarnya. Bahkan dirinya bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menghilang tepat di hadapan matanya, dan hal itu benar-benar tidak mungkin bisa dilakukan dan pencarian pasti masih berada di dekatnya. Dirinya pun mencoba menjatuhkan tinjunya mencoba menjatuhkan Xiao Yan dengan ledakan dari kehampaan. Lalu tidak lama setelah itu suara mencibir Xiao Yan segera bergema di dunia ini. Xiao Yan berkata bahwa dalam jangkauan yang diciptakan oleh kekuatan spiritualnya, maka Xiao Yan adalah penguasa dari segalanya dan jika ruang tidak rusak maka tubuh asli Xiao Yan tidak akan hancur. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan ini pria berbaju hitam seketika menemukan bahwa segala sesuatu yang berada di sekitarnya telah berubah seketika. Pria berbaju hitam pada saat ini menemukan bahwa dirinya tidak melihat adanya teriakan pasukan sekutu klan Xiao di sekitarnya, bahkan tidak ada bayangan pasukannya sendiri pada saat ini dan tempat ini benar-benar dipenuhi dengan pasir berwarna merah, sehingga yang bisa dirinya lihat pada saat ini adalah batu yang berada di mana-mana dan kekosongan yang tidak terbatas. Dirinya pun bertanya-tanya, tempat macam apakah ini dan keterampilan bertarung hantu macam apakah ini? Jantung pria berjubah hitam pada saat ini berdetak dengan tidak nyaman. Dirinya pun segera menginjakkan kakinya ke pasir dan bergumam bahwa dirinya tidak percaya jika dirinya tidak bisa lolos dari tempat ini. Dirinya pun segera melesat ke segala arah dan setelah beberapa lama dirinya pun seketika berhenti. Si pria pun ngos-ngosan dan bergumam, apakah dirinya baru saja melintasi tempat yang sama? Akhirnya si pria pun segera menyadari bahwa ini adalah ilusi yang telah dibuat oleh Xiao Yan. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki teknik kekuatan bertarung spiritual yang seperti ini. Akhirnya pria berjubah hitam ini pun segera mengambil nafas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Dirinya pun segera memadatkan dokinya menjadi baju besi dan segera melindungi seluruh tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa teknik serangan spiritual Xiao Yan ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa teknik Cold Sky ini secara kasar dapat dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan kegembiraan yang merupakan keadaan yang dapat memulihkan item yang rusak di ruang kekuatan spiritual. Namun Xiao Yan pada saat ini belum menemukan penggunaan praktis untuk pertempuran dari tahap ini. Selain itu Xiao Yan menemukan bahwa semakin kuat barang yang dipulihkan maka semakin besar kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Sementara itu ada keadaan emosi negatif yakni kesedihan. Ini adalah keadaan kedua yang dapat menjebak orang dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Namun Xiao Yan baru memahami tahap awal sekarang dan Xiao Yan masih belum bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi iblis. Pada saat ini orang yang terperangkap dalam ilusi ini akan mengalami kebingungan, bahkan pemikiran yang ekstrim akan menyebabkan pemusnahan jiwa. Oleh karena itu pada saat ini hanya bisa digunakan sebagai penundaan, sementara pada saat ini Xiao Yan yang baru bisa mencapai tahap kesedihan yang hanya bisa membentuk tempat ilusi. Sementara itu keadaan ketiga adalah kondisi kemarahan, dan jika Xiao Yan ingin membunuh pria berjubah hitam ini Xiao Yan harus memasuki keadaan kemarahan. Pada kondisi ini kekuatan spiritual akan menyatu dengan langit dan bumi dan hanya bisa efektif jika menyerang jiwa lawan. Setelah memahami 3 hal ini Xiao Yan bergumam bahwa teknik Gold Sky ini benar-benar luar biasa. Namun meskipun begitu persyaratan dari teknik ini masih terlalu tinggi, Xiao Yan pun menghela nafas dan berpikir, mengapa Xiao Yan tidak mencoba kekuatan tahap kemarahan pada saat ini? Xiao Yan pun segera menatap pria berjubah hitam yang menggigit bibirnya dengan keras kepala. Pria berjubah hitam tersebut pada saat ini hanya bisa menatap langit yang berada di atasnya. Bersamaan dengan itu lingkungan ruang spiritual pada saat ini telah berubah lagi. Lalu langit menggantung seperti sungai darah dan kabut merah segera menutupi langit serta bumi.
kemudian rasa dingin yang menusuk tulang langsung menusuk ke jiwa pria berjubah hitam, bahkan dirinya benar-benar belum pernah mengalami pemandangan seperti ini dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berteriak dengan marah ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik langit marah dan dunia dingin, lalu cahaya ganas tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan dan sungai darah yang bergerak seketika berguling naik ke langit. Kemudian ada 9 gelombang darah dengan satu gelombang yang lebih tinggi daripada gelombang lainnya. Kemudian gelombang ini seketika berguling ke arah pria berjubah hitam dan Doki seketika meraung. Lalu mata pria berjubah hitam seketika menjadi dingin setelah melihat hal ini, sehingga dirinya pun segera mengeluarkan seluruh Dokinya dan merubah Doki menjadi rantai-rantai yang dipenuhi dengan Doki yang sangat kuat. Lalu setelah itu segera dilesatkan ke arah gelombang darah, dan pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan gelombang darah yang pada saat ini tidak bisa dihentikan. Tentu serangan rantai ini hanya bisa menghentikan 3 gelombang darah, sedangkan 6 gelombang yang tersisa pada saat ini segera melesat menuju ke si pria berjubah hitam, lalu gelombang ini pun bergegas masuk ke jiwa di lautan kesadarannya. Kemudian gelombang darah menyapu lautan kesadaran jiwa pria berjubah hitam dengan momentum gelombang yang bergejolak, sehingga pria berjubah hitam pun menjerit dan terus-menerus berguling di udara. Tentu runtuhnya kesadaran jiwa ini membuat wajahnya yang pucat seketika terdistorsi, lalu kesakitan butir-butir keringat tipis segera mengalir dari dahi dan merembes keluar. Bahkan otak pria berjubah hitam pada saat ini seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja dan akan menembus keluar, lalu darah terus-menerus memancar keluar dari mata, hidung dan telinga pria berjubah hitam. Saat ini Xiao Yan pun menatap acuh tak acuh pada pria berjubah hitam yang sekarat yang jatuh tidak berdaya, dan dengan ekspresi acuh tak acuh tangan kanan Xiao Yan memegang pedang berat api surgawi. Setelah itu tubuh Xiao Yan pun berbalik ke samping dan Xiao Yan segera melesatkan pedang api surgawi di tangannya. Kemudian bayangan api dengan cepat melesat yang tanpa ampun segera menembus ke dalam tubuh pria berjubah hitam. Seketika benturan pun segera terjadi dengan tubuh pria berjubah hitam yang terpental menghantam dinding batu. Setelah itu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan ditarik dan ruang ilusi seketika menghilang tanpa jejak, sehingga semuanya muncul kembali dalam tampilan sebelumnya. Saat ini Xiao Yan melihat pria tidak bernyawa berjubah hitam yang tergantung di tebing dengan tangan tertunduk. Semua orang yang menyaksikan adegan ini benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka, apalagi Xiao Yan yang baru saja jatuh ke dalam krisis, namun pada akhirnya Xiao Yan berhasil dengan kemenangan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berhasil menang bahkan tanpa cedera sedikit pun, sehingga membuat semua orang bertanya-tanya, level apakah kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya? Bahkan Xiao Yao pada saat ini benar-benar terkejut, lalu Xiao Yao berpikir bahkan jika dirinya menghadapi Xiao Yan hampir tidak ada harapan untuk bisa menang, apalagi kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan ini benar-benar terlalu menentang surga. Dan pada saat ini semua orang benar-benar sunyi setelah pertempuran benar-benar berakhir. Namun kesunyian ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya pasukan koalisi segera berteriak serempak menyebutkan nama Xiao Yan sang penakluk janda. Sementara itu di sisi lain melihat semua pria berjubah hitam telah tumbang, para anggota dari klan iblis Yimou pada saat ini benar-benar bingung. Mereka pun segera melemparkan senjata mereka dan berlari dengan panik ke segala arah. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera mengangkat alisnya sedikit dan memerintahkan semua orang untuk jangan membiarkan siapapun pergi. Lalu pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera mengeluarkan teknik langit dingin lagi. Kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyebar dan gelombang darah segera mengikuti satu sama lain seperti bayangan. Bersamaan dengan itu banyak sosok individu yang seketika jatuh seperti padi yang dipotong. Sementara itu di sisi lain setelah mendengar perintah dari Xiao Yan semua orang secara alami tidak mau ketinggalan. Saat ini baik kelompok Xiao Yan maupun koalisi dari klan Xiao pada saat ini seketika menyerbu. Dan akhirnya di bawah pembantaian ini ribuan orang pun seketika jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan.
Sementara itu langkah kaki dari pemimpin klan iblis Yimou pada saat ini tidak bisa bergerak, dirinya terpaku ke tanah dan benar-benar tidak berani untuk bergerak lagi. Bahkan pengikut klan iblis Yimou yang tersisa juga pada saat ini mengalami ketakutan. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera berhenti beberapa langkah dari pemimpin klan iblis Yimou. Xiao Yan segera bertanya dengan suara dingin, apakah dirinya akan bunuh diri ataukah dirinya ingin bertahan hidup? Pemimpin klan iblis Yimou pada saat ini segera mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dirinya menyadari maksud dari Xiao Yan yang ingin mengetahui informasi. Dirinya pun akhirnya segera berkata, apakah Xiao Yan ingin mendapatkan rahasia yang ingin Xiao Yan ketahui dari dirinya? Tentu saja dirinya tidak akan memberitahu Xiao Yan bahkan jika dirinya harus berakhir dengan kematian. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata jika itu yang memang dirinya inginkan maka Xiao Yan akan membantunya. Begitu perkataan Xiao Yan ini terjatuh, saat ini sosok Ziying menerima kedipan dari Xiao Yan pun segera mengeksekusinya, sehingga akhirnya nasib dari kepala klan iblis Yimou pada saat ini benar-benar sudah tamat dan bertemu Tuhan Yang Maha Esa lalu dijebloskan ke dalam neraka untuk disiksa karena sudah berbuat jahat di dunia.